Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Pendeta On Mewak dalam ringkasan Sekolah Sabat pelajaran ke-8 tahun 2024 dengan judul Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat 36 yang mengatakan, "Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku." Saudara-saudaraku, kita dapat melihat dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Yohanes, bahwa Yohanes terus menyatakan bahwa Yesus selalu mengatakan dan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu adalah Mesias. Namun, walaupun Yesus telah menyatakan, Yesus telah mengatakan, melakukan, masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 yang mengatakan, "Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya." Mari kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sabat menunjukkan bahwa semua nubuatan-nubuatan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama itu digenapi dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Yohanes, dan Yesus sendirilah yang menggenapi semua itu. Paling tidak ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah melihat bagaimana berbagai tanda pekerjaan dan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua adalah bagaimana peran kitab suci untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang ketiga adalah nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Dan yang terakhir adalah dari bawah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berbagai tanda pekerjaan dan keajaiban. Yang dilakukan oleh Yesus semuanya itu berbagai tanda pekerjaan dan keajaiban. Semua ini ingin menyatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus saat itu mau menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu semua mau menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa dan mereka adalah satu. Yang kedua adalah peran daripada kitab suci. Perjanjian Lama menjadi pusat daripada Perjanjian Baru untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias itu. Sebagai contoh, Yesus sendiri mengutip dalam Bilangan pasal 21 ayat 5-9 yang mengatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia itu harus ditinggikan. Filipus pun demikian ketika dia berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ini tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Dua kesaksian ini, baik Yesus maupun Filipus, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Poin yang ketiga, ada nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Semua nubuatan tentang akan datangnya seorang Mesias, semuanya ini digenapi dalam diri Yesus, dan ini tercatat dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Yohanes, bagaimana Yohanes melihat apa yang tercatat dalam Perjanjian Lama tentang Mesias akan datang, semua itu ada dalam diri Yesus. Yang pertama, dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 digenapi dalam Yohanes pasal 1 ayat 23 yang mengatakan, "Persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan." Yang kedua, Yohanes pasal 19 ayat 36 menggenapi apa yang tercatat dalam Bilangan pasal 9 ayat 12 yang mengatakan, "Satu tulang pun tidak boleh dipatahkan." Dan yang ketiga adalah Yohanes pasal 19 ayat 37 menggenapi apa yang dikatakan dalam Sakaria pasal 12 ayat 10, "Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." Nubuatan-nubuatan ini menggenapi bahwa Yesus adalah Mesias itu. Bahwa Yesuslah Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Yang terakhir adalah dari bawah.
Yesus mengatakan kepada orang Yahudi saat itu bahwa kamu ini berasal dari bawah. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Dengan kata lain, kerohanian dan kesalehan mereka hanyalah formalitas. Ini mengingatkan kita tentang apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 13 yang diulangi oleh Yesus yang berkata, mereka beribadah kepadaku sedangkan perintah yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara-saudaraku, melihat dari hal ini maka kita dapat mengambil kesimpulan. Kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang itu. Untuk itu, jangan ada keraguan di dalam hati kita untuk tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena perjanjian lama dan perjanjian baru sangat jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa yang dicatat dalam perjanjian lama tentang Yesus, bahwa dia adalah Mesias, semua itu digenapi dalam perjanjian baru, dan Yohanes sangat menguatkan itu. Semoga firman Tuhan ini, pelajaran sekolah Sabat ini, memberikan kita pengertian dan membuat kita menyatakan dengan jelas dan benar bahwa Yesus yang datang itu dia adalah Mesias. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.